على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap mukhtasar ringkasan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada pembahasan perang yang dikenal dengan apa? Na'am barakallahu fikum, perang Tabuk, atau istilah lain adalah Ghazwatul Usrah. Nah, perang Tabuk atau Ghazwatul Usrah karena waktu itu memang posisinya lagi banyak orang yang kesulitan untuk mengeluarkan harta mereka karena dilanda musim paceklik atau barakallahu fikum kemarau yang luar biasa. Tapi di saat-saat itu malah justru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk membantu pasukan perang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemarin sudah kita lewati kurang lebihnya harta yang beliau keluarkan 1000 dinar. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum, dan juga 106 kuda yang beliau siapkan. Naam. Kemudian Rasulullah SAW di peperangan tersebut, perang Tabuk, nah barakallahu fikum, membawa pasukan berapa kemarin? Rasulullah SAW berapa pasukan? 30.000 pasukan. Masya Allah, sudah luar biasa ya. Awal mula dulu ketika perang Badr, perang Uhud sedikit terus. Nah barakallahu fikum, tapi ternyata setelah Fatu Makkah, Masya Allah, tambah banyak kaum muslimin. Ini bawa pasukan 30.000, bayangkan itu. Nah 30.000 pasukan. Naam. Kemudian di perang Tabuk ada tragedi, kisah yang mengharukan dan juga menyedihkan. Itu kisah salah satu sahabat yang sempat dihajar. Karena apa? Karena barakallahu fikum tidak hadir atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Yang ma'ruf sahabat siapa kemarin? Yang sampai hampir 50 hari kemarin? Apa Mu'ad? Ka'ab bin Malik. Naam, sahabat Ka'ab bin Malik, naam, radhiyallahu anhu. Dan ada juga yang lainnya. Kita lanjutkan barakallahu fik, karena ini penutupan tragedi perang apa? Perang Tabuk ini. Kalau terjadinya tahun berapa kemarin? Terjadinya tahun berapa? Bulan apa kemarin, Ehsan? Perang Tabuk 9 Hijriah, bulan Rajab. Nah, sudah kita lewati ya. Barakallahu fikum, terjadinya pada tahun 69 Hijriah, bulan Rajab, setelah Fatu Makkah. Orang-orang mengira setelah Fatu Makkah enggak ada perang, ternyata masih ada peperangan lagi. Kita lihat sini barakallahu fik, halaman 62 yang punya kitab disimak ya. Kata beliau barakallahu fikum, setelah menyebutkan di sini yaitu doa Rasulullah yang sangat luar biasa ketika mereka haus, akhirnya Rasulullah berdoa, turun hujan dan mereka pun minum sampai sepuasnya, sampai kenyang maksudnya. Dan juga mereka dibawa untuk perbekalan. Walaman taha ila huna, ketika sampai di tempat tersebut, lam yalqa aduwa. Nah, kemudian ketika sampai di tempat Tabuk tersebut tidak menjumpai musuh. Wa ra'a anna dukhulahum ila ardh Syam hadhihi sanah yashqu alaihim. Dan juga Rasul berpandangan, kalau seandainya mereka masuk di tanah Syam saat itu juga di tahun tersebut sangat berat bagi mereka. Paham ya, musimnya sudah musim tadi itu Anda sebutkan, musim panas atau kemarau yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya tetap nekat mau masuk ke Syam, karena posisinya ini nanti kan lawannya itu kan bukan sembarangan, melibatkan orang-orang apa? Romawi. Paham ya? Hirakal Adhimirum, pembesar Romawi yang sudah kita lewati kemarin, yang pada perang apa kemarin yang jumlahnya dikerahkan banyak sekali, perang apa Abdurrahman? Perang Mu'tah. 200.000 pasukan. 100.000 dari Romawi, 100.000 dari orang-orang Nasara Arab itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Azima 'ala rujuk, kemudian beliau ingin sekali untuk balik saja. Wa salaha sallallahu Yuhannah ibn Ru'bah sahibah Ailah. Kemudian Rasulullah apa? Barakallahu fikum, damai dengan Yuhannah, orang namanya Yuhannah bin Ru'bah, sahibah Ailah. Ailah itu adalah nama kota di Syam sana. Jadi damai intinya. Enggak ada peperangan situ. Ailah itu nama kota di Syam.
Kemudian wa ba'atha Khalidan ila Ukaidar Daumah, nama orang ini ya. Kemudian Khalid bin Walid, Rasulullah mengutusnya untuk menuju ke Ukaidar Daumah. Faji'a bihi, kemudian didatangkan dengannya fasalahu aidan, damai juga. Nah, muraddahu, kemudian balik lagi summa raja'a sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang kembali. Nah, ketika pulang dari perang Tabuk ada tragedi. Kaitannya dengan apa? Masjid Dirar. Masjid Dirar ini nanti awal mulanya, barakallahu fikum, yang merintis punya pemikiran bikin itu namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib itu, barakallahu fikum, zaman jahiliyah dulu terkenal dia rahib. Suka, barakallahu fikum, kata mereka ahli ibadahnya mereka, orang-orang Nasrani ya. Kemudian setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah mulai berkembang agama Islam. Mulai berkembang, banyak orang yang masuk Islam. Nah, Abu Amir Rahib ini enggak terima dia. Makanya dia masuk dalam barisan orang-orang munafikin. Paham ya? Ketika perang Badar kalah, langsung dia lari ke Mekah. Lari ke Mekah minta bantuan orang kafir Quraisy. Perang Uhud ikut dia, perang Uhud. Paham ya? Ternyata kalah lagi. Ternyata apa? Di perang Uhud walaupun mereka sempat menang, tapi karena ketahuan ternyata Abu Amir Rahib ini bersama orang-orang kufar ikut memerangi Rasulullah SAW, termasuk dia yang gali itu. Gali-galian yang Rasulullah akhirnya apa? Barakallahu fikum, terkena, akhirnya beliau jatuh dan juga sempat terluka wajahnya. Yang gali ini Abu Amir Ar-Rahib ini. Akhirnya dia lari. Lari ke mana? Lari ke Rum. Minta bantuan, minta perlindungan oleh Hiraql Azim, pembesar Romawi. Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Itulah yang merintis dan punya pemikiran untuk membangun Masjid Dirar. Tandingan untuk masjid yang sebelahnya. Masjid apa sebelahnya? Masjid Quba ya. Barakallahu fikum, masjid kaum muslimin. Rasulullah sholat situ menjadi imam. Ternyata mereka merasa ingin menandingi, tapi tujuan masjid tersebut sebenarnya barakallahu fikum untuk membuat perpecahan antara kaum muslimin. Paham ya? Akhirnya Rasulullah pernah diminta sebelum perang Tabuk. Ya Rasulullah, jikalau engkau mau ya Rasulullah, engkau datang menjadi imam salat di masjid kami. Kata Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan nanti kalau pulang dari perang Tabuk. Paham ya? Kemudian setelah pulang dari perang Tabuk, beliau hampir saja mau mendatangi Masjid Dirar tadi itu. Paham ya? Sehari sebelumnya Jibril alaihissalam bawa wahyu mengkabarkan bahwasanya masjid tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan. Paham ya? Maksudnya masjid tersebut dibangun untuk membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Atau melihat sendiri kisahnya dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. 107 sampai 110. Kemudian Rasulullah SAW berpaling tidak sholat di masjid tersebut, Masjid Dirar, karena dibangun dekat dengan Masjid Quba, bikin tandingan di situ ya. Padahal tujuannya tadi itu. Nah, ketika pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW langsung merintahkan beberapa sahabat menghancurkan Masjid Dirar. Dihancurkan. Di antaranya siapa yang disuruh? Malik bin Dukhshum. Paham ya? Barakallahu fiikum, Malik bin Dukhshum ini di antaranya yang diperintahkan untuk untuk menghancurkannya. Kita lihat dulu. Wa ba'da ruju'ihi amara bihadmi Masjid Dirar. Waktu itu Masjid Dirar ini disebutkan dalam sejarahnya yang bangun kurang lebihnya 12 orang. Paham ya? Yang bangun masjid 12 orang, yang punya pemikiran pertama kali Abu Amir Ar-Rahib tadi itu. Abu Amir Ar-Rahib yang akhirnya Rasulullah doakan kan? Didoakan dengan kejelekan biar mati di negara orang. Benar. Mati di negara Romawi sana. Paham ya? Di tanah Rum sana, matinya tidak di lingkungan orang-orang teman-temannya yang ada di Arab atau di Mekah itu ya. Matinya di sana, terlantarkan di sana. Wa kana qad ukhrija min dari Khidam bin Khalid waktu itu. Barakallahu fiikum, dikeluarkan dari rumahnya Khidam bin Khalid, maksudnya bekas-bekas hancur Masjid Dirar tersebut. Wa hadabahu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Malik ibn Dukhshum, akhu Bani Salim. Kemudian dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihancurkan oleh Malik bin Dukhshum, saudaranya Bani Salim. Ahadu rijali Badr, termasuk salah satu yang ikut perang Badr. Wa akhar ma'ahu, ada juga yang lainnya. Paham ya? Ada yang lainnya selain beliau. Siapa itu yang lainnya? Disebutkan dalam barakallahu fikum kitab sejarah yang lainnya, Ma'an bin Adi.
Ma'an bin Adi, kemudian Amir bin Sakan sama Wahsy. Itu yang disuruh apa? Menghancurkan. Selain Malik bin Dukhsum, ada Ma'an bin Adi, ada Amir bin Sakan, ada Wahsy. Siapa itu Wahsy? Ma'ruf, orang Habasyi, orang Ethiopia, kulit hitam yang pernah membunuh salah satu sahabat. Dengan tombaknya. Paham ya? Langsung kena itu. Radhiyallahu anhu, terbunuh. Siapa Wahsy? Yang bunuh siapa, Abdullah? Hamzah bin Abdul Muthalib. Paham ya? Dibunuh oleh Wahsy. Tapi setelah itu Wahsy masuk Islam. Kan itu. Nah, ini yang diantaranya disuruh untuk mengaturkan dirar, Ma'an bin Adi, Amir bin Sakan, kemudian Wahsy. Kita lanjutkan dikit lagi. Naam, wa akhar ma'ahu, dan juga orang lain bersamanya ukhtulifa fih, diperselisihkan, disebutkan dalam kitab sejarah yang lain tadi itu. Wa huwal masjid alladzi nahallahu wa rasulahu, nahallahu rasulahu an yakuma fihi abada. Yaitu Masjid Dirar adalah masjid yang Allah Taala melarang Rasulnya untuk menegakkan salat di situ. Tapi Allah Taala menyuruh apa? Agar menegakkan salat di Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Paham ya? Dalam surat Taubah, ya kan? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya masjid yang dibangun di atas takwa sejak awal pembangunan itu yang berhak untuk ditegakkan salat di situ. Paham ya? Adapun Masjid Dirar tidak. Kita lihat dikit lagi. Wa kana ruju'uhu min hadhil ghazat fi Ramadan min sanat 9. Waktu itu Rasulullah pulang dari peperangan ini pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Wa anzalallahu fiha 'amat surat At-Taubah, kemudian Allah turunkan berkaitan masalah kisah tersebut, keumuman surat Taubah. Antum lihat surat Taubah itu luar biasa, dari awal sampai akhir kisahnya luar biasa, masalah peperangan, masalah jaminan bagi orang yang mati di medan peperangan. Paham ya? Makanya dalam surat Taubah itu para ulama sampai menyebutkan kenapa tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena kaitannya, rangkaiannya masih apa? Menyebutkan kisah peperangan dalam surat Anfal gitu ya. Ada kaitannya, kisahnya ada kaitannya dengan surat Anfal. Surat Taubah kan enggak ada bismillahirrahmanirrahim ya kan? Tidak diawali bismillahirrahmanirrahim. Antum lihat sendiri kisahnya luar biasa, masyaallah. Kita lihat sini. Wa ataballahu azza wa jalla man takhallafa anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala barakallahu fiik memberikan apa? Memberikan teguran keras terhadap orang yang tidak ikut perang waktu itu. Di antaranya Ka'ab bin Malik sampai di barakallahu fiikum tidak diajak bicara kurang lebihnya 50 hari. Kita lihat sini barakallahu fiik. Faqala azza wa jalla ma kana li ahli al-Madinah wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi orang-orang penduduk Madinah dan sekelilingnya dan sekitarnya dari kalangan orang Badui Arab, untuk mereka tidak ikut perang. Kemudian mereka lebih mencintai diri mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Walati taliyah, dan ayat setelahnya. Tsumma qala, kemudian Allah Taala mengatakan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat yang sangat bagus sekali. Kalau ada peperangan jihad itu enggak semuanya berangkat semuanya. Ada beberapa orang yang tinggal situ untuk apa? Tetap mencari ilmu, biar apa? Nanti kalau orang-orang yang pulang dari jihad itu pulang, nanti ada yang mengajari ilmu. Paham ya? Kita lihat sini. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk mereka semuanya berangkat perang. Paham ya? Nah, kalau seandainya ada sekelompok yang apa? Yang duduk mempelajari, memperdalam ilmu agama, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan peringatan kaum mereka apabila pulang. Paham ya? La'allahum yahdharun, agar mereka mengambil peringatan. Maksudnya apa? Maksudnya ada yang ditinggal untuk tetap mencari ilmu, memperdalam ilmu, mempelajari ilmu. Nah, ini kalau memungkinkan ya. Kemudian apa, nanti kalau mereka yang perang itu pulang, masih ada yang bisa mengajarkan ilmu di situ. Karena peperangan sudah kita lewati, tujuan peperangan di samping menegakkan kalimat la ilaha illallah, ada dua kemungkinan, imma nasr wa imma asy-syahadah, imma pertolongan, imma mati syahid. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.